Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 3 rekayasa web. Kita kembali melanjutkan lagi praktikumnya ya. Di langkah awal kita membuat kopian praktikum 2 dan kita ganti lagi menjadi praktikum 3. Jadi kita melanjutkan lagi ya. Kita rename ya. Ini praktikum 3. Sekarang kita masuk ke PDF-nya kembali. Yang pertama adalah buka profilnya ya. Jadi di bagian ini kita akan menambahkan fitur edit data. Jadi datamu yang berupa nama dan kelasnya bisa diubah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok emailnya tidak dimasukkan? Ya, sebenarnya saya nggak memasukkan email karena dia setara dengan email. Setara dengan nama ya. Setara dengan nama. Kenapa? Kalau kita bilang data mahasiswa, data yang paling penting sebenarnya adalah ID dia di database, itu ID ya. Kalau saya bukakan browsernya, ini dia ya. Yang terpenting dengan kita bicara soal data, itu yang penting adalah ID mahasiswa dan NIM ya, dan namanya. Kenapa kita nggak butuh email? Karena email pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan kalau data mahasiswa. Yang penting NIM-nya ya, karena untuk pengakuan institusi kita perlu NIM. Kita tahu dia mahasiswa mana kan dari NIM-nya ya. Jadi kita masuk ke praktikum 3 ya. Browsernya kita alihkan ke praktikum 3. Kemudian di modulnya kita lanjutkan lagi, buka profil.php ya, profil PHP yang kita buka kembali. Praktikum 3 profil.php yang kita sudah buka. Berikutnya adalah mengubah lagi formnya. Karena apa? Untuk pengubahan data ini kita melakukan pendekatan yang berbeda ya. Dari form actionnya kan tadi kan kosong ya. Di ininya ini dia, ini kan kosong, metodenya ini kita isi sesuai dengan yang PDF-nya ya. Update data metode ya, dan on submit-nya dihilangkan. Karena apa? Karena kan data di sana kan sudah terkunci, tidak perlu diedit, tidak mungkin kosong, jadi nggak perlu pengecekan data itu kosong atau enggak. Kita langsung pakai post. Nah, sesudah diupdate ya di editornya ya, update data.php, ini on submit-nya dihilangkan. Yang dilakukan berikutnya adalah membuat sebuah file baru yang namanya update data.php. Hati-hati dengan besar kecilnya karena akan berpengaruh dengan filenya. Nah, update data.php ini dia memiliki kesamaan dengan profil, cuma bedanya adalah ya secara judul, headnya dan headingnya pasti beda ya. Di sini yang kita akan ubah adalah nama dan kelas. Tapi yang ditampilkan di sana ada banyak lagi. NIM-nya kita tampilkan, tapi dikunci. ID database-nya dia ada, tapi disembunyikan. Nama dimunculkan, tapi bisa diedit. Kelas bisa dimunculkan, jenis kelasnya ya, dimunculkan dan bisa diedit. Tapi ini agak lebih kompleks, jadi hati-hati. Dan password tapi kosong isinya. Kenapa password kosong? Karena kita ingin jadikan ini sebagai verifikasi bahwa yang ubah data itu orangnya asli. Itu sebenarnya ada di scriptnya ini. Ya, dia lebih kompleks, hati-hati. Ya, jadi lebih panjang. Ya, nanti akan saya jelaskan kalau sudah versi editornya. Ya, jadi kita masukkan dulu di codingnya. Ini ya. Saya pause dulu untuk menghemat panjang video. Oke, ini sudah saya masukkan, saya jelaskan tadi ya. Yang ditampilkan adalah yang diedit. Sambil saya tunjukkan ya, bentuknya kayak gimana sih editannya ini.
ya. Kita login dulu, makan minum, ya sukses. Tunggu 5 detik. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita pencet ubah. Klik. Nah, ada perubahan data. Ini yang tadi sama seperti sebelumnya, cuma diganti headingnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dimunculkan adalah ID tapi hidden, kosong, tidak nampak. Name tapi terkunci, tidak bisa kita edit. Dummy kita bisa edit ya, dummy 2 atau tes data ya. Pagi sorenya bisa kita ubah dan password. Sebenarnya yang paling kompleks ya rumit sebenarnya atau si ini doang. Si ini ya. Karena kita bikin double. Satu pagi, satu sore yang sudah kepencet. Saya tunjukkan di kodenya ya. Oke. Nah, ini kan ada input type hidden itu ID-nya. ID-nya tidak kita munculkan sebagai blok. Tidak. Karena dia memang sudah terkunci, jangan diutak-atik. Kalau diutak-atik nanti semuanya hancur. Nah, di sini ada input type text tadi yang buat ini ya. Ini nama ini dia di sini. Kemudian nama ya, nama ini di sini nama. Kemudian nah ini dia yang paling rumit ini. Kelas. Jadi kelas ini tidak asal cetak seperti ini ndak. Kita nggak pakai value disimpan ke bloknya ndak ya datanya. Tapi kita bikin perandaian. If kalau kelasnya pagi, tolong munculkan input type yang seperti ini. Input type-nya. Jadi kalau kita bentuknya seperti ini, berarti kelas pagi itu sudah kecentang. Ya, sesuai yang ada di browsernya. Ini kan dia sudah kecentang otomatis karena berkat ini. Kalau kelasnya pagi. Kalau kelasnya sore, maka yang kecentang otomatis adalah ini. Ya. Nah, itu kita beruntung karena contohnya cuma 2 opsi. Nah, bayangkan kalau 4 opsi. Berarti kamu harus bikin ini sebanyak 4 kali. 4 kali. Opsimu ada 6, berarti blok ini ada 6 kali. Ya. Jadi repotnya kalau kita bikin form itu ya seperti ini. Ya. Kita beruntung cuma pagi sore. Coba bayangkan ada 6, ada 7. Kita harus bikin 7 kali. Ya. Kemudian dia password. Password ini kita nggak ada value-nya. Kenapa? Karena untuk verifikasi di browsernya ini. Jadi mahasiswa inputkan namanya di sini, ya namanya di sini nanti akan diubah, diverifikasi benar atau enggak, baru dia bisa kesimpan. Ya. Dan di bagian sini itu ada submit untuk menyimpan data. Ya nanti dia akan memanggil metode doUpdate.php yang ada di form tag ini. Dan pastinya tetap ada pengecekan fungsi kolom. Ya, sebenarnya ini tinggal kopas saja dari praktikum sebenarnya sebelumnya dan tinggal diganti ID-nya apa. Ya, itu doang. Kalau backnya sama, batalkan ini, dia cuma nge-refer ke profil.php. Jangan khawatir kalau bakal error, karena di profil.php kita pakainya adalah sesi. Jadi datanya tetap aman. Nah, sekarang karena si update data ini perlu do update.php, maka kita perlu buat sebuah file PHP yang baru ya. Ini kodenya kita masukkan ke dalam do update.php-nya. Kita buka editornya ya. Ini mana ini sudah saya buat ya? Sudah saya belum ya? Kita buat file baru do update.php. Oke. Ini sudah ada. Oke, saya pause dulu ya. Saya masukkan kodenya dulu. Oke, datanya sudah saya masukkan. Nih,
Seperti biasa ada kode ajaibnya. Ini jangan sampai ketinggalan karena penting sekali biasanya. Kemudian ada koneksi ke database. Ini wajib ada karena kalau semua kegiatan yang dia memakai query wajib koneksi database. Kemudian bagian ini dia adalah mengambil data yang ada di form. Saya tunjukkan. ID. ID post ini dia merujuk ke sini. Ya, meskipun dia hidden tipenya, tetapi datanya bisa diambil. Jadi misalnya kalau kamu ada data yang pingin disimpan tapi tidak pingin ditampilkan, pakai input type hidden. Hidden berarti dia tidak muncul tapi datanya ada. Itu input type-nya. Name. Name bagian yang bawahnya tadi ini. Ya. Kenapa saya satukan dengan ID? Karena ID nggak punya label ini. Kalau punya label mah saya sendiri kan. Karena dia nggak punya label maka kita dekatkan dengan input tab yang lainnya biar mudah bacanya. Ya. Kemudian ada nama di sini, ya di sini ada nama. Kemudian ada kelas, ya kelasnya ini, ya ada dua kan, dua blok kan, ini sama ini. Nanti yang dipakai salah satu soalnya. Kalau nggak ini, ya ini. Makanya kita pakainya if. Tolong munculkan ini atau ini, tergantung hasilnya sebelumnya apa. Password seperti biasa kita ini input sendiri manual ya. Dan jangan lupa di MD5 karena kalau nggak kamu MD5 passwordnya pasti beda karena password yang disimpan di dalam database sudah di dalam format MD5 ya. Tahap query yang pertama adalah mengecek kebenaran password. Apa yang dicari? ID-nya mahasiswa ini dengan passwordnya ini. Ada enggak datanya? Ya, dia akan melakukan query atau tidak sama sekali. Ya, jadi kalau ada error maka dia akan berhenti di sini. Ketika query-nya sukses, hasilnya akan disimpan di sini, kemudian diinterpretasikan pakai metode ini, maka di sini munculnya adalah angka. Kalau dia muncul satu, berarti ada akun. Prinsipnya sama dengan yang di login. Kalau tidak ada, berarti kan passwordnya salah. Kembalikan ke profil. Ya. Nah, ketika passwordnya sudah benar, barulah kita melakukan query perubahan data. Ya. Ini yang diubah hanya nama dan kelasnya apa. Tapi yang dicari adalah indikatornya adalah ID-nya. Sebenarnya kita bisa tambahkan N password itu boleh karena makin spesifik makin bagus ya, biar tidak salah. Meskipun ID sendiri pada dasarnya sudah unik, tapi kalau kita ketatkan lagi pakai password itu lebih bagus ya. Dia nanti akan melakukan query ya, query untuk perubahan data, barulah nanti dia sukses. Kalau sukses akan dikembalikan, kalau gagal juga dikembalikan. Apapun nasibnya dia harus kembali ya. Sebenarnya ini codingnya agak tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada 3 kode yang sama ya. Tapi itu adalah hal yang lain, jadi tidak akan saya bahas terlalu dalam. Ya. Oke, karena sudah ada pembahasannya, sekarang kita test drive dengan metodenya. Ya, semoga sudah bisa. Refresh dulu untuk memastikan sudah terupdate metodenya. Kita ganti test drive. Karena NIM-nya tidak bisa diganti, biarkan saja. Kita ganti kelas sore, ya. Kita salahkan dulu passwordnya. Makan siang, ya. Beda. Kita ubah, gagal. Karena passwordnya salah. Kalau passwordnya salah, dia akan direject. Kita coba ubah lagi dengan password yang benar, ya. Kelas sore, makan minum, ya. Kita intip makan minum, oke. Ubah. Dia sudah
sukses. Berarti data ini sudah sukses diubah. Nanti dia akan terlihat di bagian depannya ini. Dan otomatis di database juga berubah. Ini dummy ganti test drive. Ya. Simple memang ya. Nah, oke. Sudah sukses ya. Jadi itu saja untuk materi praktikum hari ini. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.